Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang di channel saya. Kali ini kita akan membahas tentang teori dasar data mining. Nah, sebelum lanjut, jangan lupa ya teman-teman untuk klik tombol like, subscribe, dan komen serta share ya. Terima kasih. Baik, langsung aja kita mulai materinya. Pertama, apa itu sebenarnya data mining? Nah, sebelum masuk ke pengertian yang sebenarnya, saya akan memberikan sedikit pengantar untuk membantu teman-teman semua agar bisa lebih mudah dalam memahami tentang apa itu data mining. Mengapa sih kita perlu belajar data mining? Jadi, sebenarnya manusia itu menghasilkan atau memproduksi data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Contohnya adalah di bidang bisnis, perekonomian, olahraga, cuaca, dan lain sebagainya. Dalam bidang bisnis, contohnya di bursa saham. Tiap hari di Bursa Efek Jakarta atau Bursa Efek di dunia itu menghasilkan data pergerakan saham yang sangat banyak. Lalu dari BMG, dia menghasilkan data tentang perakiraan cuaca setiap waktu, setiap hari, setiap wilayah yang jumlah datanya juga sangat besar. Kemudian di bidang olahraga misalnya, kita bisa tahu salah satu atlet misalnya Ronaldo, berapa kali dia melakukan tendangan yang berhasil gol ke gawang lawan dalam setiap pertandingan, dalam setiap musim, dalam setiap bulan, bahkan dalam setiap tahun. Dan itu datanya juga sangat besar. Dari beberapa contoh tadi, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Namun, sebagian besar itu mereka terabaikan. Data-data tersebut tidak dipedulikan. Sesuai dengan pengertiannya, data adalah entitas yang tidak memiliki arti dan sering terabaikan. Oleh sebab itu, kita perlu belajar tentang data mining. Yang mana pengertiannya adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari metode untuk mengekstrak pengetahuan atau menemukan pola dari himpunan data yang sangat banyak. Sehingga dengan belajar data mining, maka manusia dapat memanfaatkannya untuk membuat prediksi kejadian yang akan datang, serta membuat perencanaan yang tentunya akan jauh lebih baik. Jadi, ada 3 kata kunci atau keyword ketika kita belajar data mining, yaitu 1. Ada himpunan data yang sangat besar. 2. Kita gunakan metode data mining untuk mengolah dan mengekstrak data-data tersebut. 3. Sehingga dapat menghasilkan sebuah pengetahuan yang bermanfaat. Jadi, keywordnya adalah 1. Himpunan data, 2. Metode data mining, 3. Pengetahuan. Untuk lebih memahami tentang data mining, saya akan sedikit bercerita tentang sebuah kisah sukses salah satu perusahaan terkenal di dunia yang bernama Netflix. Teman-teman pasti sudah sering mendengar tentang Netflix, bukan? Orang melihat Netflix saat ini sudah menjadi sebuah layanan streaming online yang sangat terkenal dan sangat populer dan sangat berjaya. Namun, tahukah kalian, sebelum menjadi sesukses sekarang, Netflix awalnya adalah bisnis jual atau sewa DVD saja. Tak banyak orang yang tahu tentang perjalanan sukses si Netflix ini. Perusahaan ini didirikan oleh seseorang bernama Reed Hastings. Dia adalah pria kelahiran Boston. Pria ini memang memiliki latar belakang ilmu kecerdasan buatan sesuai dengan gelar masternya dari Stanford University. Dan sebenarnya perusahaan yang didirikan pertama kali olehnya bukanlah Netflix, melainkan bernama Pure Software. Dan Pure Software ini didirikan pada tahun 1991. Perusahaan ini mengembangkan alat debugging untuk para insinyur. Dari situ pendapatan mulai terus meningkat hingga akhirnya Pure Software memutuskan untuk go public pada tahun 1995. Tak lama kemudian perusahaan ini diakuisisi oleh Rational Software sehingga si Reed Hastings mengantongi uang yang cukup banyak dari hasil akuisisi tersebut. Dari sanalah sumber modalnya untuk mendirikan Netflix. Dia mendirikan Netflix bersama temannya yang bernama Mark Randolph pada tahun 1997. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, Netflix awalnya hanya menjalankan bisnis jual atau sewa DVD saja. Namun seiring berjalannya waktu pada tahun 2010, Netflix berhasil menjadi layanan streaming online yang sangat populer. Singkat cerita, memasuki tahun 2015, saham Netflix pun melonjak sangat tinggi. Dan kini, akhirnya Netflix tidak hanya melayani streaming online berlangganan saja, namun kini Netflix juga merambah ke bisnis serial televisi, serta mereka juga memproduksi film-film sendiri. Dengan keberhasilan Netflix ini, Hastings dan teman-temannya tentu sukses menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan kesuksesan tersebut bukanlah tanpa strategi atau hanya
keberuntungan semata. Perlu kalian tahu bahwa Netflix mengawali ini semua dari proses data mining. Mereka awalnya mengumpulkan data para pelanggan, mulai dari kapan dia sering melakukan sewa, kemudian judul film apa yang sering disewa oleh para pelanggannya, serta berapa banyak jumlah DVD yang sering disewa oleh para pelanggannya. Dan masih banyak lagi data-data yang dikumpulkan oleh Netflix. Hingga akhirnya Netflix mendapatkan sebuah pengetahuan dan metode yang digunakan selanjutnya untuk mengembangkan bisnisnya untuk menjadi lebih sukses lagi. Nah teman-teman, menarik sekali bukan cerita kisah sukses si Netflix ini? Baiklah teman-teman sekalian, sekian dulu info yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua untuk belajar tentang data mining. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.